kepentingan partai ternyata di atas kepentingan rakyat mereka. Nah, ketika simbol itu digadaikan, maka sama saja sebenarnya secara tidak langsung mengatakan ya amanat rakyat juga telah digadaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ILC Islamic Leadership Club yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berjumpa lagi ya di episode terbaru kita di dalam kita akan membahas sebuah topik yang jarang tersentuh tetapi sebenarnya sangat relevan dengan kondisi politik kita saat ini, yaitu gadai SK Dewan ketika amanah rakyat dijadikan jaminan. Yang menarik adalah fenomena gadai SK atau surat keputusan anggota Dewan ini semakin marak terjadi. Nah, ini jadi pertanyaan bagi kita semua. Apakah memang ini karena murni karena krisis finansial pribadi semata, atau memang ada hal yang jauh lebih dalam terkait dengan kondisi sistem politik demokrasi yang ada di negeri ini. Oleh karena itu, kita akan bersama-sama membahas tema itu secara tuntas, dan kami harapkan semua para pemirsa itu bisa mengikutinya hingga akhir. Tidak asing lagi, bersama saya sudah ada Ustadz Sofyan Rudianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Ustadz ya? Alhamdulillah, seperti biasa harus tetap sehat dan semangat. Ya, Masya Allah. Nah, sebelumnya kami ingin sampaikan untuk podcast kita kali ini kita mengambil tempat di alun-alun Taman Merdeka, tepatnya di Taman Sari, Kota Pangkal Pinang. Nah, ini luar biasa ya, spot bagi mungkin family itu bisa ngajak keluarganya untuk bersantai di sini, Ustadz. Ya, enak sekali suasananya. Suasananya enak ya. Asri. Ya, asri, teduh, juga ramah untuk anak-anak dan keluarga ya. Betul. Nah, langsung Ustadz ya, saya ingin menanyakan terkait tema kita hari ini terkait dengan praktik gadai surat keputusan anggota Dewan ini. Ini apakah memang karena anggota Dewan ini memang mengalami masalah finansial ya kan secara pribadi, atau memang sesungguhnya ada persoalan yang lebih dalam terkait dengan sistem politik yang ada, Ustadz? Ya. Karena bagaimanapun kita melihat bahwasanya seharusnya kita menilai SK anggota Dewan itu adalah sebagai simbol ya, simbol penyerahan amanah oleh rakyat kepada mereka, tetapi faktanya justru SK anggota Dewan ini oleh mereka dijadikan barang jaminan dalam rangka untuk mendapatkan pinjaman, Ustadz. Ya. Dan saya dapat info itu mungkin di banyak daerah ya, bahkan di salah satu kabupaten itu petugas bank itu udah pada ngantri itu di luar itu pada saat pelantikan ya, mau disumpah itu dari bank mana saja itu hadir. Itu sudah tahu, mereka pasti itu salah satu kliennya nanti kan. Kliennya, nasabah mereka. Iya. Nah, ini jadi pertanyaan ini apa yang melatar belakangi praktik seperti ini, Ustadz? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islamic Leadership Club yang dirahmati Allah ya, dimanapun berada. Jadi memang begini, pertanyaannya adalah ketika anggota Dewan itu menggadaikan SK-nya, apakah ini semata-mata karena mereka mengalami krisis finansial atau ada persoalan apa, begitu ya? Nah, yang jelas begini, ketika seseorang menggadaikan SK, kemudian berarti dan dia mendapatkan pinjaman, gitu ya, berarti kan memang secara terang bisa kita katakan ya, saat itu memang yang bersangkutan sedang membutuhkan dana, ya, artinya mengalami krisis finansial, bisa kita katakan demikian ya, krisis finansial. Nah, hanya persoalannya adalah apa yang menyebabkan krisis finansial itu terjadi, gitu kan? Nah, tentu ini tidak terlepas dari sistem politik di dalam sistem demokrasi hari ini. Ya, kenapa demikian? Karena memang kos politik dalam sistem demokrasi itu memang sangat mahal, gitu. Ya, mahal bagaimana? Ya, ketika seseorang agar bisa duduk di kursi legislatif, ya, mereka kan harus melakukan yang namanya proses kampanye, gitu ya. Nah, dan proses kampanye ini tentu membutuhkan dana yang tidak sedikit, membutuhkan dana yang sangat besar. Ya.
mulai dari membentuk tim sukses, ya. Iya, Nah, iya. tim sukses ini kan nggak mungkin tanpa Kerja- dibayar, Iya, gitu iya. kan. Kerja tolong Nah, menolong nggak gitu, Ustaz. mungkin Nggak kerja mungkin. tolong menolong atau sekedar kerja sosial, Iya, karena iya, iya. tim sukses juga paham bahwa ya anggota dewan ini juga pasti akan mendapatkan keuntungan secara finansial kalau Iya. jadi kan. Iya. Nah, membentuk tim sukses, ya kemudian harus melakukan sosialisasi, baik itu dengan pemasangan alat peraga, ya seperti baliho misalnya gitu ya, Iya, iya, iya. eh, maupun ya seperti mendatangi masyarakat gitu ya, Iya. ataupun Termasuk mahar ke eh, partai mungkin, Ustaz. ya mungkin juga mahar Iya. ke partai, ya Allahu alam, bisa jadi ada juga mahar ke partai gitu ya. Nah, Iya. termasuk mereka juga harus membuat berbagai event misalnya gitu kan, atau Iya, iya. mensponsori berbagai event demi Iya. apa? Demi mendapatkan suara rakyat tadi itu. Iya, iya, iya. Ya kan? Nah, dan gongnya biasanya dan saya kira ini sesuatu yang bukan lagi menjadi rahasia umum ya. Mesti ada tanda petik ya, suap kepada masyarakat, suap kepada rakyat ya. Di akhir-akhir masa akan dilaksanakannya pemilihan, biasanya begitu ya. Tapi kita tidak katakan apakah semuanya begitu, ya Allahu alam, tapi kita tidak menutup mata ada di antara mereka yang juga melakukan hal-hal yang seperti itu. Dalam bahasa sederhananya serangan fajar lah, kira-kira begitu. Iya. Nah, artinya ini semua kan membutuh kos yang sangat besar, membutuh biaya yang sangat besar. Mungkin ada di antara mereka ketika untuk kampanye itu tadi ada yang menjual aset, ya menjual macam-macam. Bahkan juga ada yang sampai berani menggadaikan asetnya untuk mendapatkan pinjaman dari pihak perbankan. Misalnya. Jadi sudah utang duluan, Ada Ustaz, yang ya? sudah utang duluan, Utang duluan. sudah utang duluan, bukan kemudian sudah dilantik baru utang. Iya, Ya, iya. faktanya memang ada yang hutang duluan, Iya, iya. gitu kan. Nah, artinya apa? Artinya memang ini kembali lagi kepada sistem politik kita hari ini yang memang membutuhkan kos yang sangat mahal, biaya yang sangat mahal. Sehingga ketika dilantik dan kemudian setelah mendapatkan SK pelantikan, ya maka sangat banyak ya anggota legislatif yang kemudian ya, mau tidak mau mereka menggadaikan SK-nya untuk mendapatkan finansial itu. Iya. Ya. Tapi apakah semata-mata karena itu? Kadang-kadang juga ada persoalan prestis gitu ya. Masa saya anggota dewan harus naik sepeda atau naik Oh, motor gitu. gitu kan? Nah, kadang-kadang Oh, gitu. mengajukan Untuk gaya pinjaman hidup itu juga gitu? untuk gaya hidup. Kadang-kadang Oh, kan, gitu. apakah itu untuk mendapatkan kendaraan roda 4 gitu ya, Iya, dan iya, seterusnya iya. lah, gitu ya. Nah, artinya memang menjadi complicated persoalannya, bukan lagi hanya bisa jadi karena persoalan krisis finansial, bisa jadi di situ juga ada prestis di situ, tapi ala kulli hal yang lebih dalam dari itu adalah karena memang sistem politik kita di dalam sistem demokrasi ini yang membutuhkan kos atau biaya yang sangat mahal, sehingga mau tidak mau ya artinya harus ada solusi bagi kehidupan mereka secara finansialnya bagi anggota dewan itu. Nah, di Iya. antara solusinya itu adalah ya menggadaikan SK-nya ke pihak perbankan untuk mendapatkan sejumlah pinjaman secara finansial. Saya kira begitu. Ya, Ustadz, itu jadi apakah itu mencerminkan kegagalan demokrasi, Ustadz, dalam memastikan bahwasanya anggota dewan itu memang benar-benar bekerja untuk mewakili kepentingan publik. Jadi bukan untuk kepentingan pribadi mereka. Ya. Karena kalau kita lihat yang namanya tadi kalau aset pribadi itu memang terkait dengan pribadi dia, urusan Ya, pribadi. ya. Tetapi kalau pelantikan SK pengangkatan sebagai anggota dewan itu terkait dengan sebenarnya ya rakyat secara keseluruhan, ya kan, tanggung jawab mereka. Nah, ini apakah seperti apa Ustadz Ya. melihatnya itu? Jadi memang mereka juga harus sadar saya kira ya, dan saya kira masyarakat juga harus paham dan anggota legislatif juga harus paham bahwa sesungguhnya ya SK pengangkatan mereka sebagai anggota legislatif itu sebenarnya adalah simbol, sebenarnya bisa dikatakan sebagai simbol penyerahan mandat atau amanat rakyat kepada mereka. Iya. Ya kan? Iya. Nah, itu adalah amanat rakyat kepada mereka agar mereka dapat menjalankan fungsinya sebagai anggota legislatif dengan baik. Tentunya kan begitu. Iya, iya. Nah, lalu ketika simbol ini saja sudah mereka gadaikan, Iya. nah maka saya kira tema ini menjadi tepat gitu loh. Jangan-jangan nasib rakyat juga akan mereka gadaikan. Iya, Jangan begitu. Nah, itu pertanyaannya Gitu Ustadz. kan? Ya. Nah, jadi karena memang begini. Jadi bayangkan ya, ketika SK itu sudah digadaikan, mereka mendapatkan sejumlah pinjaman dan itu kan harus dibayar dengan apa? Dengan gaji kan? Iya. Nah, harus bayar dengan gaji kan? Nah, berarti mereka tidak lagi menerima gaji setiap bulan yang utuh, Iya. ya kan? Iya. Sementara biaya hidupnya kan terus bertambah. Belum lagi kebutuhan untuk membantu konstituen, belum lagi
untuk balas budi kepada tim sukses dan sebagainya, Iya, iya. gitu kan? Artinya apa? Jadi yang terjadi apa? Ketika gaji tidak lagi penuh didapatkan, akhirnya apa? Mereka akan berpikir bagaimana mendapatkan ya penghasilan tambahan, ya kan? Bagaimana mendapatkan eh, seseran istilahnya begitu ya, Seseran, seseran ya, atau ya. penghasilan tambahan untuk menutupi kebutuhan hidup mereka. Sementara gaji ya sudah sebagian besarnya digunakan untuk membayar cicilan bank. Nah, jadi maka muncul pertanyaan, apakah pada akhirnya dengan kondisi seperti itu mereka akan benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat, Iya, iya. gitu kan? Atau justru mereka hanya bekerja sedikit untuk kepentingan rakyat dan sebagian besarnya adalah untuk kepentingan diri mereka. Diri mereka. Bagaimana mendapatkan ya kan sumber penghasilan lain di luar gaji yang bisa menutupi ya living cost mereka, gitu loh. Yang juga tidak kecil gitu loh. Nah, mau tidak mau akhirnya itu yang dipikirkan, bagaimana mendapatkan bahasa kita tuh seseran atau penghasilan tambahan. Maka wajar kalau kemudian hari ini misalnya perjalanan dinas itu sesuatu yang sangat dinanti-nantikan. Misalnya gitu Iya, ya. iya, iya. Studi banding dan sebagainya. Itu menjadi sesuatu hal yang biasa kita lihat dan kita baca di berbagai media gitu Iya, ya. termasuk mungkin ini Ustaz ya, karena mungkin diantaranya karena ada kontribusi dari kasus Gadai SK ini juga, ya tingkat korupsi ya semakin tinggi di Indonesia. Dan Termasuk itu berbanding juga lurus. sebenarnya lembaga yang paling disorot ya kan dengan tingkat korupsi paling tinggi ya sebenarnya dalam hal ini ya DPR atau DPRD di Ya, legislatif. Ya. Iya benar. Karena memang salah satu lembaga terkorup itu kan salah satunya gitu ya, Ya. di legislatif. Di legislatif. Legislatif artinya apa? Ya tadi persoalannya bisa jadi diantaranya tadi karena persoalan finansial tadi, kebutuhan finansial yang dari gaji sudah hampir habis untuk bayar cicilan, sehingga harus butuh sumber tambahan, penghasilan tambahan, seseran lah gitu ya, untuk menutupi kebutuhan hidup mereka. Iya. Nah artinya memang pada akhirnya ini balik lagi kepada inilah ketika tatanan sistem politik kita ini ya sejak awal sudah bermasalah, pasti akhirnya dampaknya akan menimbulkan ya dampak persoalan yang jauh lebih besar akhirnya. Gitu. Seperti yang ini tadi, ya bagaimana mereka bisa berpikir secara sungguh-sungguh dan serius untuk kepentingan masyarakat, kepentingan rakyat, sementara mereka saja mengalami kesulitan secara finansial. Akhirnya ya mau nggak mau harus cari hasilan tambahan. Akhirnya Iya, begitulah iya. yang terjadi. Gitu. Ya, kalau kita berbicara tentang sosok wakil rakyat, artinya kita kan bicara tentang integritas diantaranya, Ustaz ya. Terus kemudian terkait dengan lembaga legislatif itu juga tidak hanya lembaga tapi personnya juga ya terkait juga dengan akuntabilitasnya. Benar. Nah, itu artinya itu menunjukkan bahwa saya memang ya sistem demokrasi hari ini itu tidak memberikan jaminan, artinya wakil-wakil rakyat yang duduk di parlemen itu terjamin dari sisi integritas dan akuntabilitasnya. Wong kasusnya SK saja digadaikan, ya kan? Iya. Itu kita Betul. bisa melihat ada problem di situ, Ustaz. Ya tentu itu ada problem begitu ya. Jadi begini, kan yang dibayangkan oleh para pengusung demokrasi, oleh para pembela dan pejuang demokrasi ini adalah dengan menggunakan mekanisme perwakilan seperti ini, aspirasi mereka akan tersampaikan, kan begitu. Nah, pada faktanya kan itu hanyalah sebuah ilusi dalam demokrasi, ya kan? Ilusi saja. Apakah kemudian mereka benar-benar memperjuangkan aspirasi rakyat? Misalnya ketika BBM naik, apakah mereka kemudian berjuang untuk kepentingan rakyat untuk menolak kenaikan BBM itu? Nah, misalnya ketika nilai jual objek pajak tanah di Kota Pangkal Pinang ini dinaikkan sedemikian rupa tingginya, apakah kemudian mereka bersuara untuk itu? Karena begitu NJOP naik, otomatis PBB juga akan naik misalnya, begitu ya. Belum lagi dengan berbagai kebutuhan hidup yang sangat mahal, ya biaya sembako dan sebagainya. Nah, gitu kan. Nah, terus apakah kemudian ini menjadi perhatian mereka secara serius dan sungguh-sungguh untuk mengatasinya ketika ekonomi Bangka Belitung hari ini misalnya mengalami pelambatan akibat persoalan korupsi timah ya sampai menembus angka 300 triliun sehingga banyak kemudian pertimahan ini sementara stuck gitu ya. Sehingga ekspor timah juga stuck gitu kan. Nah, yang artinya apa? Artinya berpengaruh terhadap PAD dan sebagainya. Karena begitu banyak masyarakat yang hidup di lingkaran pertimahan itu, yang menggantungkan hidup di lingkaran pertimahan akhirnya stop gitu kan. Bahkan ada pengusaha yang dia juga pengusaha timah juga pengusaha sawit
dan ini berimbas kepada perusahaan sawitnya, sehingga ekonomi masyarakat Bangka Belitung melambat begitu. Iya, iya. Ya kan? Hari ini Dan kan itu kita betul, Ustaz. rasakan gitu. Sekarang terasa sekali, Ustaz. Terasa sekali ekonomi kita di Bangka Belitung. Nah, Iya. terus pertanyaannya apa solusi yang kemudian diambil oleh eksekutif, Iya. ya, termasuk dari pihak legislatif. Nah, apa yang mereka pikirkan untuk menyelamatkan kondisi masyarakat ini, kondisi rakyat ini? Nah, sementara di sisi lain mereka juga tanda petik mengalami krisis finansial gitu kan. Iya, Ya buktinya apa ya? Harus menggadaikan SK, itu kan bukti ada krisis finansial. Iya, iya. Nah, gitu. Jadi mereka juga harus memikirkan diri mereka, gitu kan, bahkan ini menjadi perhatian mereka, ya, sehingga konsentrasi kepada amanat rakyat menjadi terpinggirkan. Nah, Iya. makanya simbol SKT kan simbol ya, simbol amanat rakyat kepada mereka. Iya, betul. Ketika simbol ini digadaikan, ya maka pada akhirnya memang ya amanat rakyat ini menjadi tergadaikan oleh kepentingan mereka, bagaimana Iya. mereka mengembalikan kos politik yang selama ini telah mereka keluarkan, Iya. ya kan, yang begitu besar, bagaimana mereka harus membayar cicilan bank ini gitu ya, dan seterusnya, Iya. gitu kan. Nah, yang ini tentu pada akhirnya kan berimbas pada kinerja mereka dalam memperjuangkan aspirasi rakyat, aspirasi masyarakat. Padahal Jadi kan tergadaikan. kita lihat ini, Ustaz ya. Kalau lihat dari sisi tingkat kesejahteraan anggota dewan yang telah ditetapkan oleh undang-undang, itu sebenarnya saya melihat sih itu angkanya udah besar sekali, Ustaz. Iya. Karena selain gaji bulanan misalnya kan, Iya. ada tunjangan-tunjangan. Iya. Itu angkanya bisa sampai puluhan bahkan juta. sampai ratusan juta Iya. total yang mereka dapatkan. Bahkan mungkin kalau dalam setahun itu bisa miliaran, Ustaz. Saya pernah dengar salah satu anggota dewan ya di pusat itu bercerita tentang besarnya tunjangan-tunjangan yang dia Iya. peroleh. Iya. Apakah masih belum cukup gitu? Apa memang kesejahteraan yang diberikan oleh dalam sistem demokrasi terkait dengan fungsi dan tugas mereka itu memang dirasa belum cukup sehingga mereka harus melakukan hal itu? Ya, jadi kan fenomena penggadaian SKD kan sebenarnya bukan hanya terjadi di Bangka Belitung gitu ya. Tapi juga terjadi secara, bahkan ya ini sudah menjadi rahasia umum lah, tidak lagi menjadi rahasia umum, artinya secara nasional sebagian besar anggota dewan tingkat pusat maupun daerah melakukan hal yang sama begitu ya. Nah, persoalan kemudian apakah dengan penghasilan yang demikian besar, dengan gaji yang demikian besar, tunjangan yang demikian besar tidak juga cukup bagi mereka? Ini kan balik lagi kepada masing-masing atau pribadi mereka begitu ya. Kadang-kadang ada persoalan prestis tadi saya katakan, ada persoalan gaya hidup dan sebagainya. Nah, di sisi lain juga kita harus tahu bahwa sedapatnya informasi yang kita dapatkan, setahu yang kita ketahui ya, sepanjang yang kita ketahui bahwa memang mereka yang duduk di legislatif juga harus ada setoran ke partai. Jangan lupa, ada setoran ke partai. Mereka yang sudah duduk di dewan, ada setoran ke partai. Nah, jadi begitu banyak juga kewajiban yang harus mereka serahkan, yang harus mereka keluarkan. Belum lagi mengembalikan kos politik yang selama ini mereka keluarkan. Kemudian ada setoran ke partai ketika mereka sudah duduk, ya kan. Ditambah lagi mereka harus mencari pinjaman, gitu kan, dengan menggadaikan SK. Jadi tidak lagi menjadi, seolah-olah tidak lagi menjadi perhatian yang serius atas aspirasi rakyat yang harus mereka perjuangkan. Concernnya sudah kepada bagaimana mengeluarkan semua kos itu. Nah, di sisi lain terkadang ketika aspirasi rakyat itu bertentangan dengan kebijakan partai, kita tanya, mereka lebih mendahulukan aspirasi rakyat atau kebijakan partai? Nah, dulu kan ada satu partai gitu ya, ketika tidak menjadi penguasa, dia menjadi oposisi. Ketika pemerintah yang berkuasa menaikkan BBM, anggota legislatif dari partai ini sampai ikut demo, sampai ada yang menangis, gitu kan, sampai ada yang kemudian mengecam pemerintah dan sebagainya lah, gitu kan. Nah, marah dia, tapi begitu dia berkuasa, ya kan, dia berkuasa, ternyata pemerintahan dia juga melakukan hal yang sama, menaikkan juga harga BBM. Nah, dan mereka tidak lagi bersuara. Artinya apa? Ya, kepentingan partai ternyata di atas kepentingan rakyat, gitu. Bahkan mereka tidak berani melawan kepentingan partai. Kenapa? Ketika mereka berani melawan kepentingan partai, maka mereka nanti akan di PAW. Di PAW artinya kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan dan sebagainya. Nah, maka pada akhirnya kita juga bisa katakan, ya, pada kesempatan ini kita sampaikan bahwa terkadang ya, sebagian besar, kita tidak katakan semua, mungkin ada anggota-anggota legislatif yang punya idealisme, ya ada, tapi sebagian besar di antara mereka lebih takut dengan kebijakan partai, sehingga ketika kebijakan partai ini bertentangan dengan aspirasi rakyat, ternyata sebagian besar di antara mereka lebih mengedepankan atau mengutamakan kebijakan partai dibandingkan menyuarakan aspirasi rakyat, aspirasi masyarakat. Nah, itu yang terjadi. Jadi banyak hal yang sehingga, atau banyak faktor yang sehingga menyebabkan bahwa memang benar
aspirasi rakyat ini benar-benar tergadaikan melalui simbol SK yang digadaikan, Iya. tergadaikan dengan kepentingan yang lebih besar, kepentingan partai. Kepentingan partai. Kadang-kadang begitu. Dilihat dari kebijakan-kebijakan politik yang mereka ambil. Ambil contoh misal beginilah di Bangka Belitung ya, kita sedikit sharing misalnya tentang Perda RT RW ya, rencana tata ruang tata wilayah di Bangka Belitung. Itu kan sudah berapa periode itu kan nggak tuntas-tuntas pembahasan tentang RT RW Bangka Belitung. Iya, iya. Nah, kita lihat pada periode ini apakah bisa dituntaskan Iya. oleh anggota legislatif pada periode ini. Karena memang ini juga penting untuk mengatur mana wilayah pertambangan, mana wilayah perkebunan, mana wilayah pemukiman dan sebagainya kan begitu. Iya, betul. Nah, ketika tidak ada RT RW itu maka yang tadinya wilayah pemukiman bisa dihantam untuk pertambangan. Yang wilayah pemukiman bisa dihantam untuk perkebunan, wilayah perkebunan bisa dihantam untuk pertambangan dan sebagainya. Akhirnya kacau. Maka hari ini kita melihat Bangka Belitung penataan ruang dan wilayah itu menjadi kacau. Gitu kan. Hampir semua titik akhirnya menjadi wilayah pertambangan. Begitu ada timah tambang, ada timah tambang. Kerusakan lingkungan yang sangat masif begitu. Nah, kenapa pembahasan ini menjadi lambat? Bisa jadi karena di balik itu ada kepentingan-kepentingan para kapitalis, para pemilik modal yang mereka kalau wilayah ini dijadikan sebagai wilayah pertanian misalnya, sementara ada pengusaha di situ yang sedang nambang, nggak jadi gitu. Nggak jadi dibuat sebagai wilayah pertanian di situ, karena ada pengusaha yang sedang nambang misalnya begitu kan. Artinya ini contoh bagaimana kepentingan para kapitalis itu bermain, kepentingan para pengusaha itu bermain secara sangat nyata, ya kan, di dalam memberikan tekanan-tekanan secara politik kepada para anggota legislatif ataupun kepada pihak partai tadi misalnya. Makanya wajar kalau kemudian hari ini RT RW kita menjadi tidak tuntas-tuntas gitu kan. Nah, kepentingan tadi. Mau dikatakan ini wilayah pemukiman atau wilayah pertanian, ternyata banyak pengusaha sedang nambang di situ, jangan dulu misalnya. Dikatakan ini wilayah tangkapan nelayan misalnya. Tapi karena kepentingan para kapitalis, wilayah tangkapan nelayan juga akhirnya dihajar untuk wilayah pertambangan misalnya. Contoh misalnya kasus di mana di Briga ya. Ini kan sempat ramai dulu kan, kemarin sempat ramai. Sebelum pemilu kan sempat ramai akan dijadikan sebagai wilayah pertambangan, pesisirnya gitu kan, wilayah pantainya, wilayah lautnya. Padahal di situ adalah wilayah tangkapan ikan nelayan misalnya. Gitu kan. Nah, karena tidak ada RT RW dan sebagainya tadi akhirnya wilayah tadinya untuk tangkapan nelayan ya kan akan didorong menjadi wilayah pertambangan. Ini kan sangat apa akhirnya pada akhirnya rakyat yang dirugikan. Iya, betul. Kalau sudah tidak ada lagi wilayah tangkapan ikan di Bangka Belitung, terus akhirnya apa dampaknya kepada masyarakat? Kita tahu orang Bangka ini suka makan ikan. Ya kalau ikan sudah mahal, pening kepalanya kan. Itu. Akhirnya ikan harus impor dan sebagainya. Akhirnya ya rakyat juga yang dikorban. Artinya tolonglah, ya kan, berpihaklah kepada kepentingan rakyat. Jadi kita pada kesempatan ini juga kita ingin mengajak kepada para anggota legislatif ini berpihaklah kepada kepentingan rakyat. Ya, bukan berpihak kepada kepentingan partai ataupun kepentingan para pemilik modal, gitu kan. Dan jangan gadaikan kepentingan rakyat, ya kan, dengan kepentingan partai ataupun kepentingan para pemilik modal tadi, ataupun kepentingan pribadi si anggota legislatif. Saya kira itu. Terkait ini Ustadz, kalau kita bandingkan ya dengan pemikiran politik Islam ya. Nah, fungsi-fungsi legislatif ini apakah memang ada di dalam Islam gitu, atau seperti apa sih sebenarnya kalau dalam sistem pemerintahan Islam itu kedudukan legislator ini di strukturnya itu seperti apa, Ustaz? Iya. Dalam sistem politik Islam. Di dalam politik Islam itu tidak dikenal istilah legislatif. Oh, nggak ada, Ustaz. Yang ada itu kalau di tingkat wilayah atau tingkat daerah itu disebut dengan majelis perwakilan. Ya, majelis perwakilan ini fungsinya adalah fungsi kontrol. Ya, fungsi kalau dalam bahasa kita itu fungsi muhasabah dalam bahasa Islam. Muhasabah. Atau fungsi kontrol terhadap mereka yang berkuasa. Ya kan? Nah, kalau di tingkat pusat itu disebut dengan majelis umat. Majelis umat. Majelis umat. Fungsi kalau juga, tadi di daerah majelis wilayah disebutnya. Majelis wilayah. Nah, fungsi tadi fungsi kontrol. Kontrol, Ya, muhasabah. fungsi kontrol, muhasabah kepada mereka yang berkuasa. Kemudian juga bisa menjadi fungsinya sebagai fungsi musyawarah dengan pimpinan daerah gitu atau penguasa daerah. Untuk tempat yang bermusyawarah penguasa-penguasa di daerah itu dengan majelis perwakilan di tingkat daerah tadi ya, atau majelis wilayah di tingkat wilayah tingkat daerah tadi itu. Jadi tidak ada fungsi legislatifnya. Nah, tidak ada fungsi legislasinya, nggak ada. Untuk membuat aturan undang-undang itu tidak ada. Kenapa? Karena kalau bicara legislasi semuanya merujuk kepada Al-Qur'an dan Sunnah gitu kan. Dan yang kemudian melakukan tabani atau adopsi atas berbagai peraturan ataupun hukum-hukum yang ada di dalam Quran dan Sunnah itu adalah khalifah atau Amirul Mukminin yang melakukan adopsi. Nah,
Kalau di majelis di tingkat pusat ada namanya majelis umat. Fungsinya Majelis juga umat. sama sebagai fungsi kontrol, muhasabah dan juga sebagai fungsi musyawarah dengan kepala negara. Jadi Nah, beda jauh Ustaz. beda jauh gitu Beda kan. jauh, Ustaz. Dan kemudian memang di dalam memilih majelis di tingkat wilayah itu ya bisa dengan menggunakan mekanisme pemilu seperti hari ini. Tetapi satu hal, Islam melarang yang namanya riswah atau suap. Gitu. Jadi kalau ketahuan misalnya ada calon yang melakukan riswah atau suap, ya diskualifikasi. Dan di sisi lain, masyarakat juga adalah masyarakat yang bertakwa. Nah, karena sudah dibina dengan Islam, sehingga tidak lagi mereka mau menerima suap dari anggota legislatif, gitu kan? Atau bukan dari anggota legislatif, dari calon gitu kan? Dari calon. Anggota majelis wilayah tadi. Karena mereka paham gitu kan, ar-rasi wal murtasi finnar gitu kan? Yang memberi suap, calon tadi yang menerima suap masyarakat, dua-duanya di neraka. Nah, jadi di sini juga butuhnya pembinaan kepada umat agar umat ini memiliki ketakwaan individu yang sangat sangat tinggi sehingga tidak lagi mau menerima suap dari para calon-calon itu, begitu. Sehingga memang kos politik dalam sistem politik Islam itu sangat murah gitu. Iya, Sangat murah sehingga tidak perlu harus kemudian sampai gadai aset, sampai gadai SK segala macam untuk mendapatkan pinjaman dan seterusnya, nggak perlu karena SK kos politiknya SK murah. mungkin ada Ustaz ya untuk apa? Anggota majelis umat tadi kan, Ya, anggota bisa majelis saja ada, bisa itu kan saja. administratif saja, Iya. bisa saja. Tapi ya itu tadi Jadi mungkin nggak perlu digadai-gadaikan, Iya. gitu kan. Dan memang mereka bekerja untuk menyampaikan aspirasi, Iya. melakukan kontrol ya, melakukan kontrol atau muhasabah terhadap kebijakan-kebijakan penguasa yang merugikan kepentingan masyarakat, kepentingan rakyat, kan begitu. Iya. Nah, harusnya anggota legislatif hari ini juga melakukan fungsi itu dengan ketat gitu loh. Iya. Ketika hari ini ekonomi Bangka Belitung misalnya turun, apa yang punya dilakukan pemerintah? Iya betul. Ya kan? Betul. Nah, apa? Harusnya menuntut begitu kan? Iya. Gitu. Iya. Supaya masyarakat ini kembali sejahtera misalnya kan begitu. Iya. Nah, cuma ya tadi kadang-kadang, nah inilah karena sistem kita menggunakan sistem demokrasi yang induknya itu adalah sistem kapitalisme, maka keberpihakannya pada akhirnya adalah kepada kepentingan para kapitalis atau para pemilik modal tadi. Iya. Nah, itu yang Ustaz, terjadi. kita balik lagi Ustaz ya tentang gadai tadi. Kalau dalam Islam itu sebenarnya gadai itu seperti apa hukumnya dalam Islam itu? Iya, sebenarnya kan gadai itu hukum asalnya boleh saja. Ini kita bicara tentang fikihnya gitu Tentang sekarang fikihnya, ya. Ustaz. Fikihnya. Iya, iya. Ya kan? Ya hukum asalnya boleh saja, misalnya saya punya motor, saya pinjam uang sama antum gitu kan. Iya. Lalu saya jaminkan, saya Iya. gadaikan motor saya jamin gitu kan sebagai jaminan utang saya, ya boleh saja. Iya, iya. Boleh saja. Hanya persoalannya kan ketika sudah bicara perbankan hari ini dan hidupnya bank itu kan dari riba. Iya. Hidupnya bank itu kan dari bunga. Iya, Nah, maka ini menjadi bermasalah ketika pinjaman itu berbunga, gitu kan. Ketika pinjaman itu ada bunganya. Iya, Nah, haram ini secara betul, Ustaz. Islam jelas haram, gitu Iya, kan. iya, iya. Maka mereka-mereka yang Muslim di antara anggota legislatif itu harus berhati-hati. Iya, Karena iya. kalau sudah berkenaan dengan riba, berkenaan dengan bunga ini, baik yang memberi bunga, yang menerima bunga, ya saksi dan pencatat semuanya berdosa di sisi Allah. Selevel, setara mereka. Setara. 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 pelaku, Jadi Ustaz. yang memberi bunga siapa? Memberi bunga kan si peminjam. Iya, iya. Yang menerima bunga pihak banknya. Iya, iya. Kemudian di situ ada saksi, ada pencatat, Iya, iya, gitu kan. Maka hati-hati. Ini sama saja menyatakan perang kepada Allah, kan begitu? Ya, jangan menyatakan perang kepada Allah kalau sudah berani terlibat dengan riba ini. Jadi persoalan pinjaman tadi ada satu sisi persoalan yang lain yang kaitan dengan aspirasi rakyat tadi, Betul. amanah rakyat tadi, Iya. terkait Sisi dengan lain persoalan pinjaman tadi itu juga pinjaman yang secara hukum syara juga bermasalah. bermasalah Karena karena riba, ada Ustaz, riba ya? di dalamnya kan. Di dalam. Begitu. Baik Ustadz, kalau dalam sistem politik Islam, ya kan, bagaimana agar proses pemilihan seorang pemimpin itu benar-benar memang bisa dipastikan itu mewakili dari aspirasi rakyat. Iya. Sebagaimana kalau kita lihat hari ini kan sebenarnya dalam rangka ya termasuk pilkada ya, pilkada kepala daerah, kemudian juga di situ juga ada anggota legislatif. Sebenarnya itu merupakan tatanan dalam sistem demokrasi untuk mencari pemimpin terbaik istilahnya. Baik, sebenarnya kan yang pertama itu yang harus kemudian menjadi titik poinnya itu adalah lebih kepada ketika seseorang menjadi pemimpin, dengan apa ia memimpin. Ini yang paling penting sebenarnya kalau kita bicara tentang politik Islam. Nah, hari ini siapapun yang menjadi pemimpin, maka mereka memimpin tidak dengan hukum Allah. Ini persoalannya. Itu persoalan utama. Ini persoalan utamanya, mereka tidak memimpin dengan hukum Allah. Mereka tidak memimpin dengan syariat Allah. Lalu mereka memimpin dengan apa? Mereka memimpin dengan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh manusia, yaitu dibuat oleh anggota legislatif bersama dengan eksekutif.
Berarti apa? Mereka memimpin berdasarkan pada hawa nafsu manusia. Nah, di sini letak perbedaan yang sangat mendasar antara Islam dengan demokrasi. Sementara di dalam sistem Islam, ya kan, pemimpin itu harus memimpin dengan syariat Allah, dengan hukum Allah. Maka ketika seorang kepala negara, ya, dalam Islam itu disebut dengan khalifah, itu memimpin, ketika ia diangkat, gitu ya, atau dalam bahasa Islamnya ketika dia dibaiat, gitu kan, maka dia dibaiatnya kan dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah. Artinya dia harus memimpin umat, ya, mengurus urusan umat, mengurus urusan rakyat, semuanya dengan berdasarkan pada kitabullah dan sunnah Rasulullah, bukan berdasarkan pada kepentingan partai, kepentingan kelompok tertentu, kepentingan pribadi si anggota, si pejabat, bukan kepentingan para kapitalis, gitu kan, bukan. Beda Ustaz ya? Beda Maksudnya sekali. ketika pas pelantikan kan mereka juga disumpah biasanya pakai Al-Quran. Al-Quran untuk yang muslim, gitu Untuk ya. yang Tetapi muslim. Itu ketika mereka pengangkatan sumpah hanya aja ya? sekedar formalitas, tapi Formalitas. ketika mereka memimpin, mengurus urusan rakyat, mereka tidak menjadikan kitabullah dan sunnah Rasulullah sebagai pegangan. Nah, kan hanya sebagai untuk pelantikan saja, gitu, formalitas saja. Inilah yang membedakan dengan Islam. Nah, adapun kos politik di dalam Islam itu sangat murah, begitu, sangat murah. Artinya kita bicara tentang pemilihan anggota majelis perwakilan tadi, kan tidak boleh ada suap. Ya, pemilihan apapun lah, baik itu pemilihan anggota majelis perwakilan, majelis umat, ataupun pemilihan kepala negara, itu kan tidak boleh ada suap, gitu kan, tidak boleh kemudian saling menjatuhkan dan seterusnya. Jadi kos politiknya itu sangat murah, begitu sebenarnya, sangat murah. Sehingga tidak ada lagi kepikiran. Di sisi lain juga mereka yang mencalonkan diri itu paham bahwa ketika mereka menjadi pemimpin, mereka akan dihisap, akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah, gitu kan. Nah, ini yang juga harus menjadi dorongan ataupun menjadi sebuah kehati-hatian bagi seseorang yang menjadi pemimpin, gitu kan. Maka harus hati-hati, bukannya enak jadi pemimpin, pertanggungjawabannya dunia wal akhirat, gitu loh. Dan nanti akan dihisap di hadapan Allah atas seluruh kepemimpinannya berapa ratus juta rakyat Indonesia ini, mereka akan diminta pertanggungjawaban. Nah, itu ngerinya di situ. Nah, sementara kalau kita bicara tentang gubernur atau bupati atau wali kota, itu kalau dalam sistem Islam kan tinggal ditunjuk saja. Sebagaimana hari ini kan ada PJ gitu ya. Itu ditunjuk oleh pusat. Toh juga kan nggak ada persoalan kan, hari ini kita dipimpin oleh PJ juga nggak ada masalah sebenarnya kan. Artinya tetap berjalan. Yang penting persoalannya tadi saya katakan bukan pada semata-mata pada persoalan mekanismenya, apakah kemudian itu dipilih atau ditunjuk. Tapi yang paling penting sebelum semua itu adalah dengan apa dia akan memimpin. Kalau dia akan memimpin dengan hawa nafsu manusia, ya nggak akan membawa kebaikan. Tapi kalau dia memimpin dengan Quran dan Sunnah, maka insya Allah akan membawa keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan memang sebenarnya kalau kita lihat di dunia Islam khususnya, itu memang belum ada ya kita lihat satu negara yang memang mayoritasnya Muslim, tetapi memang di dalamnya memang diterapkan sistem Islam itu belum ada, Ustaz ya? Belum ada. Nah, kebanyakan ya kalau kita lihat kalau di Timur Tengah kerajaan, ya kan? Walaupun dia sebagiannya pakai hukum Islam. Pakai hukum Islam. Ya, tapi kalau mesti kerajaan. Di Indonesia Republik, demokrasi, Ustaz ya. Ya, jadi memang masih masih butuh proses istilahnya ya. Dalam hal ini ya dakwah, Ustaz ya. Oh iya, dakwah, dan itu harus terus kita lakukan secara istiqomah, secara intensif, terus menerus lah. Karena kan namanya dakwah, sama ketika kita mengajak orang sholat, yang belum sholat, kita dakwah supaya nanti bisa sholat. Dari belum paham jadi paham. Paham jadi paham. Yang darinya belum pakai jilbab, dia jadi pakai jilbab, misalnya untuk muslimah gitu ya, dan seterusnya lah. Saya kira begitu. Ya, baik Ustaz, mungkin sedikit closing statement dari Ustaz nih. Balik lagi kepada tema yang kita bahas hari ini ya, tentang penggadaian SK anggota legislatif, gitu kan. Maka kita katakan bahwa harus mereka sadari dan pahami bahwa SK itu adalah simbol amanat rakyat kepada mereka. Nah, ketika simbol itu digadaikan, maka sama saja sebenarnya secara tidak langsung mengatakan ya amanat rakyat juga telah digadaikan. Ya kan? Kenapa demikian? Karena ketika SK digadaikan berarti berpengaruh terhadap kinerja mereka. Kenapa? Karena ketika digadaikan pinjaman itu harus dikembalikan. Dikembalikan dengan potong gaji. Nah, berarti apa? Berarti mereka akan berpikir bagaimana mendapatkan penghasilan tambahan untuk menutupi gaji mereka yang telah dipotong itu. Jadi sehingga fokusnya tidak lagi 100% pada kepentingan rakyat, ya kan, aspirasi rakyat, ya bagaimana mensejahterakan rakyat dan seterusnya, tapi lebih kepada bagaimana kesejahteraan dirinya. Gitu kan? Itu satu. Yang kedua, ini tidak terlepas dari mahalnya kos politik dalam sistem demokrasi. Nah, sehingga semua itu butuh balik modal, gitu. Harus balik modal.
Gitu kan rugi lah kalau nggak balik modal kan begitu. Iya. Ya, harus balik modal dan untuk balik kerja modal juga itu soalnya Ustaz. untuk balik modal itu juga akan berbagai macam cara mereka lakukan agar Iya, balik modal. Apalagi mereka yang mengeluarkan kos besar. Jadi, maka ini juga pasti juga akan mencari sasaran-sasaran juga. Dugaan kita akan mencari sasaran-sasaran juga untuk mengembalikan modal. Pada akhirnya apa? Amanat rakyat yang tergadaikan. Belum lagi sumbangan yang harus mereka berikan kepada partai dan seterusnya. Belum lagi terkadang mereka harus berbenturan antara kepentingan rakyat dengan kepentingan partai. Maka mana yang harus didahulukan? Tentu sebagai kalau mereka punya idealisme tentu kepentingan rakyat harus mereka dahulukan. Tapi kadang-kadang kita lihat hari ini kepentingan partai menjadi prioritas mereka. Apalagi ada kepentingan para pemilik modal dengan para kapitalis. Begitu. Nah jadi maksud saya apa? Bahwa hari ini apa yang kita lihat hari ini tentang anggota dewan yang menggadaikan SK ini adalah buah saja. Buah saja atau cabang saja dari sistem Kerusakan politik sistem kita yang rusak, sistem kehidupan kita yang rusak. Apa itu? Sistem demokrasi ini. Ini yang kemudian menjadi perusak segala-galanya, sehingga merusak seluruh tatanan kehidupan kita, mulai dari akar sampai ke daunnya. Dan solusinya tentu kita harus kembali kepada sistem kehidupan Islam. Masya Allah, Kira-kira begitu ya. Allah Akbar, Masya Allah. Terima kasih Ustaz Sofyan Rudianto Sama-sama. telah hadir di episode podcast kita kali ini. Sahabat ILC yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian dulu. Nanti kita akan berjumpa pada episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.